Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahmawati, SPDI, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan ke-1 tahun 2025, LPTK Institut Agama Islam Lok Sumawe, dengan nomor peserta 683413011204. Pada hari ini tanggal 8 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada mapel akidah akhlak materi beriman kepada malaikat Allah di MTS Bustanul Ulum Ngogri, Megaluh, Jombang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, untuk hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga doa yang kita panjatkan nanti diterima oleh Allah dan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Mas Tendi. Silakan maju ke depan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Selanjutnya merojaah surat pendek, yaitu surat An-Nas. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul alim. Terima kasih, masih bisa kembali ke tempat. Untuk selanjutnya, sebagai rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Anak-anak bisa berdiri sebentar.
Terima kasih, anak-anak bisa duduk kembali. Untuk pembelajaran hari ini yaitu beriman, materinya beriman kepada malaikat Allah. Dan untuk sebelumnya kemarin kita mempelajari apa Cah kemarin untuk semester 1 beriman kepada Allah. Itu ada Asmaul Husna, ada sifat-sifat Allah. Sekarang untuk materi kelas 7 semester 2 yaitu beriman kepada malaikat Allah. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa mampu memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Ada yang tahu artinya iman itu apa? Mbak Anggun, apa artinya? Percaya. Selain percaya apa, Cak? Apa? Meyakini. Percaya atau meyakini bahwa malaikat itu ada. Bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu memahami nama dan tugas malaikat Allah. Yang selanjutnya, siswa mampu memahami sifat-sifat para malaikat Allah. Untuk makna beriman kepada malaikat Allah, yang tadi kan ya, sudah ya. Beriman kepada malaikat Allah berarti meyakini dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Yang kedua, malaikat adalah makhluk Allah yang bersifat apa, Cak? Gaib. Gaib itu tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, yaitu suci, mulia, serta taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Untuk selanjutnya, nama-nama dan tugas malaikat Allah. Ada berapa malaikat itu? Ada 10. Malaikat sebenarnya ada banyak sekali, tapi yang harus kita ketahui, yang wajib kita ketahui yaitu ada 10. Ada Jibril, ada Mikail, Israfil, kemudian Israel, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, kemudian Malik dan Ridwan. Untuk selanjutnya sifat-sifat malaikat Allah. Yang pertama, selalu bertasbih di siang dan malam, tidak pernah berhenti. Yang kedua, suci dari sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar. Malaikat itu tidak pernah lapar, tidak pernah sakit, tidak pernah makan, tidak pernah tidur, tidak pernah bercanda dan berdoa. Untuk yang selanjutnya, ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah. Yang keempat, tidak pernah maksiat. Tidak seperti manusia yang selalu maksiat, ya. Malaikat itu tidak pernah maksiat. Yang kelima, mempunyai sifat malu. Yang keenam, mampu mengubah wujudnya sesuai kehendak Allah. Bisa kecil, bisa besar. Yang ketujuh, memiliki kecepatan yang luar biasa dan kecepatan cahaya. Untuk perilaku beriman kepada malaikat Allah yang bisa kita terapkan dalam
budidaya kepada Allah dan bersyukur dengan berbagi ilmu. Itu caranya ya. Yang kedua, cara kita beriman kepada malaikat Mikail dengan kita berusaha semaksimal mungkin dengan mencari rezeki yang halal. Yang ketiga, cara kita beriman kepada malaikat Israfil dengan kita memohon agar diselamatkan oleh Allah dari segala musibah maupun terjadinya hari kiamat. Yang selanjutnya, cara kita beriman kepada malaikat Israel yaitu dengan mempersiapkan diri menghadapi kematian dan senantiasa berdoa agar terhindar dari sakaratul maut. Yang terakhir, ini hanya contoh, ada 5 saja yang disebutkan malaikatnya. Cara kita beriman kepada malaikat Raqib yaitu dengan selalu memiliki niatan yang baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Anak-anak bisa menyaksikan video tentang beriman kepada malaikat Allah. Mungkin ada yang penting bisa dicatat. Ya, silakan menyimak videonya dengan seksama. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang malaikat mempunyai tugas masing-masing, dan mereka tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu kita meyakini sepenuhnya bahwa malaikat itu ada dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membangkang terhadap Allah, selalu bertasbih atau mensucikan Allah dan bertakbir atau memuja Allah. Mereka tidak makan dan minum. Dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Keistimewaan malaikat dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan kecil sesuai kehendaknya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berwujud rupa seorang pemuda yang tampan, dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat dan singkat, memiliki kekuatan yang sangat besar dan hebat. Ingat, Allah mengutus 2 malaikat yang selalu mencatat segala perbuatan. Maka jagalah lidah untuk tidak berbohong, jaga tangan untuk tidak mencuri, dan juga jaga kaki untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang jelek. Jumlah malaikat-malaikat Allah itu tidak terhitung jumlahnya, dan hanya Allah lah yang Maha mengetahui bilangan jumlah mereka. Namun yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail, tugasnya menyampaikan atau membawa rezeki dari Tuhan Allah. 3, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari kiamat. Keempat, malaikat Israfil, tugasnya mencabut nyawa. 5, malaikat Munkar, tugasnya menaik di dalam kubur. 6, malaikat Nakir, tugasnya menanya juga di alam. 7, malaikat Raqib, tugasnya mencatat segala amal.
Sembilan malaikat ribuan, tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. Kesepuluh malaikat maling, tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. Sekarang biar ada ngantuk, biar ada ngantuk silakan berdiri. Berdiri dulu kita untuk konsentrasi nanti waktu pengerjaan tugas ya. Ketika Bu Dwi bilang pagi, tepuknya berapa ya? 1. Ketika Bu Dwi bilang siang, tepuknya 2. Kalau malam tidak ada tepuk, berhenti. Kalau ada yang salah berarti ada yang masih belum konsentrasi. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam. Alhamdulillah sudah bagus konsentrasinya. Silakan kembali duduk. Saya lanjut untuk setelah ini sampai nanti saya kasih tugas diskusi kelompok. Yang kemarin namanya sudah saya bagi, ada 2 kelompok, ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Dan nanti masalahnya sudah saya bagi juga. Untuk ini contoh ya, sebelum sama pekerjaan tugas ini contoh soal studi kasus, yaitu tugas kelompok diskusinya sampai nanti. Ada masalah atau kejadian, kalian harus menganalisis. Yang pertama, membaca soal studi kasus yang dibagikan ya, nanti sudah ada di kertasnya. Yang kedua, identifikasi kelompok untuk mengidentifikasi masalah. Ada apa? Masalahnya apa? Nah, contoh masalahnya, ada seorang siswa mencontek saat ujian. Bagaimana iman kepada malaikat roket dan atlet mempengaruhi tindakannya? Jawabnya, masalahnya tidak jujur dalam ujian. Sampai mencontek itu kan tandanya tidak jujur. Sama siapa aja tidak jujurnya? Sama bapak ibu guru. Tidak jujur agak dewi itu. Untuk nama malaikat siapa yang mencatat amal jeleknya, yaitu malaikat atid. Selanjutnya tindakan yang seharusnya dilakukan yaitu belajar yang sungguh-sungguh dan jujur. Apabila tidak jujur, malaikat atid akan mencatat perbuatan kita. Sudah paham dari sini, Cak? Paham? Paham. Untuk selanjutnya saya bagi ya tugasnya kalian. Nah, saya bagi tugasnya kalian. Ada kelompok 1, ada kelompok 2 tadi ya. Silakan kelompok 1 dan 2 merapat ke kelompok 1, yang 2 merapat ke kelompok 2. Ayo Mas.
1 bisa maju ke depan mempresentasikan. Silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil tugas kelompoknya tadi. Silakan bangun. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal studi kasusnya, yaitu tidak mempercaya adanya kematian. Rina tidak takut akan kematian, menganggap hidupnya hanya sekali. Tindakan yang seharusnya dilakukan yaitu mereka harus sadar bahwa kematian itu takdir. Kematian itu ada, seharusnya bersiap diri melakukan segala perbuatan baik dan tidak menganggap hidup itu sekali. Dan kematian akan datang kapan saja. Dalilnya yaitu surat Al-An'am ayat 61. Artinya, dan dialah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di atas semua hambanya dan utusannya kepadamu, malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Malaikat kami itu tidak melalaikan kewajiban. Kasus ini termasuk iman kepada malaikat Jibril. Terima kasih, bangun, bisa kembali ke tempatnya, bisa kembali ke tempatnya. Untuk kelompok, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas kelompoknya tadi. Ayo Mas Ridwan, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Studi kasusnya yaitu Dani sering membuang makanan yang masih layak dikonsumsi karena dia tidak menghargai pemberian Allah. Tindakan yang seharusnya dilakukan adalah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Dalil yaitu Quran surat Ibrahim ayat 7. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat peduli. Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan menambah nikmat bagi hambanya yang bersyukur dan akan memberikan siksa bagi yang mengingkari nikmatnya. Kasus ini termasuk imam kepada malaikat Mikail. Ada pertanyaan ya yang lain? Mungkin ada yang tanya? Sudah paham semua? Kalau tidak ada tanya berarti sudah paham semua. Terima kasih Mas Ridwan, silakan kembali ke tempatnya. Anak-anak, setelah tugas kelompok tadi sudah, sekarang speaking kembali. Begini caranya ya, Dwi membawa spidol, kemudian nanti di Mbak Ainun nanti langsung ke Cinta, terus ke Farhan. Nah, ketika spidolnya ini berjalan, Dwi nyanyi balonku ada 5. Kita bersama-sama nyanyi balonku ada 5. Ketika bunyi dor dan ini misalkan di elang, nah berarti elang yang dapat pertanyaan dari saya dan harus menjawabnya. Setuju? Sepakat? Bisa dimulai? Ayo, silakan diambil. Nanti langsung ya. Nah, spidol ini berjalan ya. Kemudian pas dor. Nah, nanti kalau sudah dari elang kembalikan ke Mbak Ainun kalau belum bunyi dor. Ya, terus begitu ya. Nah, ayo bisa dimulai start sekarang. Satu, dua, tiga. Baru ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus sekarang hijau dan dicinta. Cinta, karena saya kasih soal, jawab ya. Malaikat penjaga pintu neraka namanya? Betul. Pintu neraka
mereka dijaga oleh malaikat Malik, malaikat yang sangat seram dan kumis. Terima kasih. Untuk selanjutnya, dari tadi dua kelompok tadi ada dua studi kasus, dan saya sekarang menyampaikan atau menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu di studi kasus kelompok satu tadi, yaitu tidak mempercayai adanya kematian. Percaya ada seseorang yang tidak mempercayai adanya kematian. Nah, malaikat di sini yang berperan adalah malaikat siapa aja? Yang mencabut nyawa, malaikat siapa Farhan? Israel. Nah, yang pertama, yang tidak mempercayai adanya kematian yaitu mereka menganggap hidup hanya sekali. Yang kedua, setelah meninggal ada kehidupan lagi, yaitu di akhirat. Yang ketiga, dia tidak takut akan kematian, tidak ada rasa hati-hati pada dirinya untuk senantiasa menjaga perkataan dan perbuatan. Malaikat di sini adalah malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Seharusnya mereka sadar bahwa kematian itu adalah takdir. Kematian itu ada. Harusnya bersiap diri melakukan segala perbuatan baik dan tidak menganggap hidup itu sekali. Kemudian mereka harus menyadari bahwa hidup itu hanya sekali dan kematian bisa datang kapan saja. Itu kesimpulannya. Intinya pembelajaran kita kali ini harus percaya kepada Allah dan malaikat Allah. Kita harus melakukan rukun iman. Bagaimana cara penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari? Iman kepada malaikat Allah, yaitu termasuk rukun iman yang keberapa, Cak? Yang kedua. Sudah, dari sini mungkin ada pertanyaan, Cak? Ada yang tanya? Sekali lagi, dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari, kita harus selalu ingat bahwa malaikat itu ada. Jadi sampean harus berhati-hati dalam semua tindakan atau gerak-gerik sampean. Sudah ada CCTV-nya, yaitu siapa CCTV-nya? Malaikat Allah. Sudah ya? Dari sini nanti setelah ini dikasih tugas kalian belajar di rumah ya. Tugas ngaji. Sebelum tugasnya saya bagi, sampai di rumah tetap semangat belajarnya ya, meskipun hari libur tetap semangat ya. Kalian hari ini saya tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah seru atau sedih? Seru. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari